Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm, dan kali ini kita bukan konten terbaru sih sebenarnya ya. Karena kita bikin konten itu hari Minggu ini, konten khusus Q&A. Itu dari pertanyaan teman-teman yang di komentar itu kita up lagi ke video. Sebenarnya tanpa kita up pun kita komennya insya Allah pasti dibalas ya semuanya ya. Tapi di sini untuk biar teman-teman lebih paham aja, biar teman-teman lebih gampang cernanya. Dan kalau teman-teman ada video yang pernah nonton video-video saya itu mungkin kurang jelas, kurang paham, teman-teman bisa komen sebanyak-banyaknya, apapun yang ditanyakan insya Allah pasti saya balas. Nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah takut. Insya Allah kalau senggang pasti saya semuanya balas. Nah, makanya teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan jangan juga di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini, untuk kemajuan channel ini. Oke, jadi kita langsung aja Q&A. Nah, pertanyaan pertama, di video jantan pasti gacor dengan cara ini, koloni jantan. Nah, ada nih yang nanya, Ayudhya Nur Haliza, pakannya kasih pakan kenceng om. Kalau pakan kenceng itu kita jujur aja, nggak hampir kagak semuanya kita pakai pakan kenceng. Ada juga memang burung-burung yang sudah saya bilang itu, burung-burung yang memang dasarnya sudah birahi, yang kebanyakan nyepah-nyepah, yang kebanyakan ngeriwik, yang kebanyakan tidur, yang susah bunyi, dan bulunya selalu ngembung. Itu rata-rata kita kasih pakan polos dan penjemuran kita bantu lewat penjemuran. Mungkin itu. Kedua, di video betina over birahi bisa gacor om, mohon solusinya om. Saya punya betina durasi sebelumnya 50 up, sekarang cuma 20-30, kadang ngering, galak, diuntul, nggak ada yang cocok. Mohon solusinya biar bisa balik lagi durasinya. Ini dari Naila Kempot. Kalau saya ya selalu meroses betina itu ada dua sistem atau dua perawatan, dan dua perawatan ini beda pemahaman masing-masing. Satu perawatan yang memang saya rawat itu khusus untuk betina single. Betina single perawatannya itu mau dari ini betinanya dasarnya over birahi, ataupun bekas macet, ataupun kita beli kata orangnya tanda kutip itu durasian segala macam. Ini selalu saya proses yang pertama itu kerodong, pakannya kenceng, diablaknya pagi sampai sore, pakai mandi tanpa penjemuran. Mandinya itu bisa mandi banyak teman-teman kalau punya waktu, kalau nggak punya waktu mandi sekali aja pagi, terserah waktunya. Itu mandi bisa 1 liter 2 liter, itu tergantung keadaan dan waktu teman-teman semua. Jadi nggak usah jadi patokan, yang penting konsisten aja kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, yang kedua, rawatan yang kedua ini kita main koloni, mau dari over birahi ataupun yang katanya bekas durasi, ataupun yang bekas macet. Ini saya sudah pernah ngelakuin ini dan selalu berhasil di koloni. Kita main koloni betina. Koloni betina itu campur, termasuk kita kan, karena saya di sini bermain jantan juga ya, jadi sekalian aja saya gabung betinanya. Cuman di sini non mandi. Di koloni ini betina ini non mandi, pakannya pakan rendah, awalnya pakan kenceng dulu. Tapi kita lihat kondisinya burung. Kalau misalkan burung memang cuma ngeriwik, kembung, susah bunyi, tidur, kita selalu pakai pakan rendah, pakai pakan polos, dan selalu kita wajibkan itu dibantu penjemuran biar emosinya naik sendiri. Cuman teman-teman yang harus perhatikan ini, memang ada beberapa yang bisa dibilang itu burung yang tidak bisa dijemur, walaupun kondisinya seharusnya dia butuh emosi dan butuh penjemuran. Tapi memang ada beberapa burung yang tidak mau dijemur, dan burung seperti itu rata-rata itu naik emosinya dengan alami. Oke, kita lanjut. Dari Jurex Alfariji, om mau tanya birahi sama emosi LB jantan dan betina ciri-cirinya kayak gimana?
Di video itu sudah ada, jadi teman-teman tinggal cari birahi dan emosi itu ciri-cirinya seperti apa. Sebenarnya simple, cuman dua kalau saya ya. Teman-teman nggak usah bingung pusing-pusingin birahi sama emosi. Kalau saya sih cuma dua, birahi, emosi. Satu ngeriwik, satu koak-koak. Udah cukup itu aja yang teman-teman harus perhatikan. Di video materi jantan setelah penggacoran dari Dedi Zian, disekat atau enggak Om? Kita kalau main jantan jujur aja ya, karena saya pernah proses. Jadi itu kemarin itu ada yang beberapa WhatsApp dan mereka bilang saya udah main koloni bertahun-tahun dan hasilnya tidak ada hasilnya, tidak bisa gacor. Dan memang begini teman-teman, ketika memang narasumber yang tanda kutip belum tidak terbuka semuanya tentang perawatan lakbat, mau main koloni mau main single itu sama. Misalkan di satu perawatan jantan nih, misalkan si jantan A dia bisa gacor itu dari 5 perawatan, misalkan koloni, mandi, jemur, pakan tinggi dan lain-lain misalkan. Nah dari 5 perawatan ini teman-teman satu aja yang narasumber itu tidak kasih tahu, tidak jelaskan, itu beda hasil. Jadi di sini insya Allah saya ya apa adanya, saya kasih semuanya teman-teman. Apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, itu saya pasti bakalan kasih ke teman-teman semua. Dan dulu juga memang saya itu pernah pribadi main koloni pakan tinggi tanpa penjemuran dan hasil ya sama seperti itu, cuman ngeriwik tidur. Dan di sini saya ingin berbagi teman-teman, jadi jangan melakukan hal yang sama seperti saya gitu. Oke, kita lanjut. Di video wajib paham birahi dan emosi dari Rizkian Darmawan. Om kalau saat tahap kedua kan single pakan kenceng, tapi kalau terlalu birahi ngeriwik apa kita polosin atau bantu jemur biasanya? Nah ini pemahamannya udah benar. Ketika memang burungnya cuman keadaan kondisinya cuman birahi di dalam koloni, itu termasuk burung yang birahi, dan pakannya kita rendahkan, kita turunin dan kita bantu penjemuran. Dan caranya kita melihat birahi sama emosinya di dalam koloni itu bukan pas berjejer banyak itu, tapi pas pelarasan. Kalau berjejer banyak kan dari koloni dari malam sampai pagi nih, misalkan ini kan cuman satu jengkal ya kan, satu jengkal begini kan tangkringannya begini. Ini misalkan burung pertama, burung kedua, burung ketiga, burung keempat, begitu seterusnya. Nah yang kita lihat itu setelah pelarasan. Kenapa saya bilang itu selalu tangkringannya berhadapan, jadi ini sekitar 1 meter. Nah yang kita lihat birahi dan emosinya itu di situ. Oke, kita lanjut biar nggak terlalu panjang. Dari Iqbal Rian F, kalau yang gestang untuk tangkringannya ganti kotak apa bulat Om? Nah di sini saya pernah meroses gestang sambil bunyi, dan nanti videonya kita menyusul. Dan sebaiknya itu tangkringannya kotak. Karena apa? Dan karena biar kita ngandelin gacornya dulu, terkecuali burungnya gestang tapi masih tetap gacor, itu terusin aja. Dan rata-rata yang saya demen dari burung gestang ini, rata-rata hampir semuanya burung gestang itu rata-rata itu kebanyakan nadanya kering. Karena apa? Karena dia gestang terus. Gestang kan kita nganggapnya kawin itu sebenarnya untuk perubahan nada gitu. Dari Leo Emblem, perawatan LB Balibu agar cepat gacor dan cuek gimana Om penanganannya? Kalau Balibu ya jujur aja saya karena tidak pernah main Balibu, tapi setahu saya dan yang pernah saya lakukan dan teman-teman senior lakukan itu simple. Kalau Balibu ya tidak ada perawatan yang khusus, cuman mandi penjemuran, pakai untulan, pakan kenceng, cuman itu doang kalau ingin gacorin burung Balibu. Oke, kita lanjut. Dari Kaila BDG,
Om mau nanya, kalau LB sering muntahin ke kaki itu emosi atau birahi? Sukses selalu buat channelnya. Nah, kalau misalkan muntahin ke kaki itu rata-rata birahi. Nah, birahi tergantung teman-teman. Ketika memang teman-teman mainnya koloni, ya teman-teman polosin pakannya dan dibantu penjemuran. Cuman kalau misalkan keadaan seperti itu, teman-teman main single, teman-teman bisa 1:1 pakannya, tapi tanpa penjemuran, tanpa penjemuran dan tanpa mandi. Tuh, oke, lanjut lagi. Dari Leo Emblem lagi di video langkah menuju jantan konslet. Kalau udah single main kerodong nggak, Om? Saya jujur aja, proses jantan yang 3 itu dari koloni, dari pesinggelan, dari cabut pasang, ini tiga ini tidak pernah main kerodong. Oke, kita lanjut. Betina over birahi bisa gacor di videonya. Di video betina over birahi bisa gacor. Dari Leo Emblem lagi, kalau betina lagi OB dimandiin cabul, bagaimana penanganannya, Om? Kalau burung cabul lebih baik kita jangan memikirkan cabulnya, tapi kita pikirin gacornya. Karena burung cabul pun, burung cacat fisik pun, ketika memang dia ada kualitasnya, itu tetap harganya masih mahal. Jadi teman-teman nggak usah bingung mikirin itu, yang penting mikirin gacornya. Tapi teman-teman harus perhatikan itu, dia itu cabul karena birahi atau karena emosi, karena birahi ketinggian atau emosi yang ketinggian, atau bisa juga karena stres. Itu yang teman-teman harus pikirin, burung cabul itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Betina over birahi bisa gacor dari Bilal Gordon. Mas, itu habis mandi tanpa penjemuran udah kering kerodong lagi ya? Iya, betul. Cuman rata-rata kalau betina yang ini, kita kan mainnya single, kita mandi pagi, kita sendiriin aja itu burung sampai benar-benar dia ngelatih. Pasti awalnya ngeriwik karena ketinggian, tapi karena kita sering mandiin, itu kan birahinya naik turun, dan emosinya kita singlein itu bisa naik secara alami seperti itu. Jadi rata-rata burung yang tanpa penjemuran di single itu rata-rata tanpa manggil, tanpa ngetik, tanpa kongek-kongek, tiba-tiba langsung bunyi. Makanya teman-teman pasti coba teman-teman pikir, teman-teman pasti punya burung yang betina seperti itu. Nah, coba flashback lagi, itu tanpa penjemuran, rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjut di video materi jantan setelah penggacoran dari Bilal Gordon. Kalau pemandian gimana, Mas? Atau mandi atau non mandi? Koloni 4 jantan 1 betina, terus pemetelan sehari bisa gak, Mas? Malam kumpulin lagi, soalnya ditinggal kerja. Sukses buat channelnya, Mas. Kalau misalkan kita main jantan itu non mandi, tapi pemetelan bisa seperti itu, cuman kurang greget. Tapi kalau teman-teman memang tidak punya waktunya, nggak apa-apa seperti itu, dan itu memang pernah berhasil di saya. Cuman itu tidak pernah pengaruh. Pemetelan itu yang penting, jangan satu ruangan satu burung. Itu bisa gacor juga tapi kurang greget. Tapi lebih enak itu burung dilaras ketika memang sudah di koloni satu jangka satu. Ketika memang sudah di koloni tangkringan sejajar, misalkan 5 deretan, 5 nih deretan. Nah, teman-teman larasnya ketika memang sibuk kerja, larasnya itu tangkringannya menghadapin aja, mau 1 meter atau 1 jangka atau 1 langkah, itu bisa dari pagi sampai sore baru kita pindahin lagi, kita balikin lagi tangkringan seperti ini. Itu jadi itu lebih enak. Nanti teman-teman bisa ngerasain setiap minggu, atau teman-teman lagi ngopi sambil ngerokok sambil nikmatin burung, dan di situ burungnya langsung bunyi semua, satu bunyi satu semua, burungnya bunyi satu bunyi semua. Oke, kita lanjut nih, udah 15 menit. Video langkah menuju jantan konslet dari Rizkian Darmawan. Kalau udah gacor tapi kadang masih ngepak sayap, Om, apa boleh dikawinin dulu? Sebenarnya kalau udah gacor tapi masih ngepak sayap itu emosi. Teman-teman bisa ngawinin ataupun bisa tanpa penjemuran seperti itu. Mungkin udah itu aja teman-teman
Dan video kali ini, video Q&A ini khusus di hari Minggu. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah malu-malu. Tanya aja sebanyak-banyaknya, apapun yang teman-teman tanya pasti saya bales. Dan di video hari Minggu seperti ini untuk penjelasan biar teman-teman itu lebih gampang cernanya, lebih gampang pahaminya. Dan mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.